Ibu, selamat sore, selamat berjumpa lagi. Ya, salam sehat, salam sejahtera, tetap semangat di dalam Tuhan. Sore hari ini biasanya kita beribadah di gereja. Ya, kali ini kita masih dalam situasi streaming. Tapi tetap bersuka cita dan tetap untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Dalam ibadah sore hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan kepada ibu-ibu semuanya tentang manfaat ibadah subuh. Mengapa harus ibadah subuh? Ibadah subuh banyak mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Sudah seringkali saya dengung-dengungkan di gereja, mari kita membuat mesbah keluarga. Mari kita membuat mesbah keluarga, usahakan doa pagi. Dan ternyata hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang mulai mengadakan doa keluarga, mesbah keluarga pada waktu subuh, ya. Sehingga kita akan melihat, ya, manfaat dari ibadah subuh itu apa. Dalam Mazmur 57 ayat 8 sampai dengan 10, saya akan bacakan. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Untuk apa kita ibadah subuh? Ya. Yang pertama, kita mau bernyanyi, kita mau bermazmur, kita mau bersyukur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa. Ya, nggak salah kalau di pastori setiap pagi itu doa subuh kita nyanyi, pakai gitar kencang-kencang. Bagi kami nggak masalah, biar tetangga kanan kiri kami mendengar bahwa ada puji-pujian, ada ibadah di pastori, ya. Dan yang kedua adalah Mazmur 119 ayat 148, yaitu untuk merenungkan janji Tuhan. Ibadah pagi, pikiran kita masih belum ruwet dengan pekerjaan kita sehari-hari, apalagi ibu-ibu harus masak, harus mengerjakan pekerjaan rumah. Sebelum mengerjakan segala sesuatu, pikiran kita masih tenang, kita masih bisa merenungkan janji Tuhan. Coba bayangkan kalau sudah kita sibuk, mana mungkin kita akan merenungkan janji Tuhan, ya. Justru setiap pagi kita merenungkan janji Tuhan. Kita mau bermazmur, kita mau bernyanyi, kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan di antara bangsa-bangsa, di antara keluarga kita, ya. Janji apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23, ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Janji Tuhan bagi kita setiap pagi, Dia akan memberikan berkat yang baru. Saya sungguh yakin dan percaya berkat yang baru itu Tuhan berikan kepada keluarga pastori setiap pagi. Dan sepanjang hari itu kami menerima berkat Tuhan. Bagaimana dengan ibu-ibu? Apakah setiap pagi kita menerima berkat yang baru? Ya, berkat yang baru, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat pengharapan. Kita akan merasakan berkat yang baru. Tuhan memperbarui, Tuhan recovery setiap hari iman kita, rohani kita, sehingga kita bisa menikmati berkat yang baru. Amat terlebih dalam situasi yang seperti ini, saya yakin dan percaya kita butuh pengharapan yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru yang kita rindukan setiap hari. Sumbernya dari Tuhan sendiri, ya. Dan Keluaran 16 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan, ada mana yang diturunkan dari surga setiap pagi dan bangsa Israel harus memungut mana itu setiap pagi sesuai dengan kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Jika sudah siang, sudah tidak ada lagi mana, itu sudah meleleh. Demikian juga mana itu berbicara tentang firman Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 4, bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang kami dengar.
Firman Allah itulah yang memberikan kehidupan, ya. Berkat firman Allah yang diberikan kepada kita setiap pagi agar asal kita rajin mencarinya, karena itulah yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita memenuhi kebutuhan makanan rohani kita setiap hari ketika kita pagi mencari kebenaran firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang kita cari. Dan firman Tuhan katakan, carilah wajahku, maka kamu akan hidup. Carilah hadirat Tuhan, carilah firman Tuhan, maka kita akan hidup. Ya, sehingga dalam situasi seperti ini, rohani kita tidak mati, rohani kita hidup. Roh kita tetap menyala-nyala dengan satu kerinduan untuk tetap melayani Tuhan. Ya. Dan di dalam Mazmur 143 ayat 8, kita baca ya, Mazmur 143 ayat yang ke-8. Perdengarkanlah kasih-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Ya, perdengarkanlah kasih setiamu. Setiap pagi bukan saja kita mencari firman Tuhan, tetapi kita juga ingin mendengarkan suara Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan. Perdengarkanlah kasih setiamu. Saya yakin dan percaya setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap pagi kita mendengarkan tentang kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Entahkah firman itu berupa teguran, entahkah firman itu berupa peneguhan, entahkah firman itu berupa nasihat. Semuanya itu adalah diberikan kepada kita sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita. Dan tunjukkan Tuhan akan memberitahukan, aku jalan yang harus kutempuh. Apa yang harus kita kerjakan sepanjang hari? Saya sangat senang sekali kalau saya katakan setiap hari kita mencari firman, ya. Sepanjang pagi setiap pagi hari kita mencari firman, karena sepanjang hari dia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Ibu-ibu hari-hari ini pasti sebagian kita mungkin yang tidak punya duit bingung harus bagaimana. Harus mencukupkan uang kita untuk berbelanja sehari ini bagaimana, ya, mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kita harus mengatur sedemikian rupa. Saya yakin tidak seperti pada normalnya kita bisa belanja, kita bisa memikirkan pekerjaan apa kebutuhan anak-anak kita. Tidak seperti hari normalnya. Hari-hari ini hari-hari yang istimewa. Tuhan mengajarkan kita agar kita bergantung kepada Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Ya. Kalau kita bergantung berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi kepada kita semuanya. Ya, bukan saja ibu-ibu, saya pun juga demikian. Saya harus mengatur, memberi makan seisi pastori ini, ya. Memberi makan seisi pastori, dan saya harus mengaturnya. Dan puji Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus saya tempuh, apa yang harus saya kerjakan sepanjang hari itu, sehingga Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Sebab itu ibu-ibu, betapa bahagianya kita jika kita bisa mendekat kepada Tuhan. Jika setiap pagi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika setiap pagi kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya. Sebab kepadamu-lah aku percaya. Ya, kepada siapa kita harus mengeluh? Ya. Seorang istri tidak mungkin mengeluh kepada suami kita juga sudah stres. Anak-anak kita juga sudah terlibat dalam memikirkan ini semuanya. Ibu-ibu, dari dulu saya katakan, curhatlah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Mungkin kita masak yang sangat sederhana untuk hari ini, tetapi masakan kita itu diberkati oleh Tuhan. Masakan kita, apa yang kita sajikan, semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Saya dan anak-anak saya, Laura, Esther,
sekarang lagi, dan pekerja Nova lagi rajin membuat makanan untuk dimakan di rumah. Ya, kita belajar untuk hidup berhemat hari-hari ini dengan cara memasak makanan sendiri, memasak sendiri makanan, kue-kue dan sebagainya, dan itu sangat memberkati. Kami bersuka cita, ya, tidak dengan harga yang mahal, dengan harga yang murah, tetapi kita bisa bersuka cita untuk mengerjakannya. Saya tahu itu adalah tuntunan Tuhan daripada kita diam saja, merenung, sedih, ya, stres, ya. Mari kita minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan hari ini? Maka Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menuntun kita sampai masalah ini selesai semuanya, kita dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan ibu-ibu, sebab itu manfaat doa subuh itu sangat luar biasa, ya. Untuk apa kita berdoa? Untuk kita memuji Tuhan, bermazmur, mengucap syukur kepada Tuhan, dan menantikan janji Tuhan. Janji apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu berkatnya selalu baru bagi kita setiap hari. Dan yang kedua, berkat firman Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Kita tidak akan mati rohani kita menunggu masalah COVID-19 ini selesai. Rohani kita tetap hidup, pelayanan kita tetap hidup walaupun kita kerjakan di rumah. Dan sebentar malam ada doa sepekan yang dikerjakan di rumah, itu akan kita kerjakan selama 1 minggu ini. Doa kita tetap hidup, ya. Dan kita mendengarkan kasih setia Tuhan setiap pagi. Itu penghiburan bagi kita, sangat menghibur sekali, ya. Setiap pagi kita mendengarkan kasih setia Tuhan, dan setiap pagi Tuhan menuntun apa yang harus jalan kita yang kita tempuh sepanjang hari ini. Sebab itu ibu-ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia selalu memimpin kita, menjadikan kita kaum wanita yang bijak. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kita tetap bisa memberikan semangat bagi keluarga kita. Kita tetap bisa melayani keluarga kita. Dan berkat yang baru itu Tuhan selalu kirimkan. Dari manapun saya percaya Tuhan pasti memberkati ibu-ibu semuanya. Sebab itu kita mau bersyukur terus kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan disenangkan. Apa yang tidak diberikan kepada Tuhan kepada anak-anaknya yang tahu menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biarlah kita tetap semangat, tetap mencari Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, sampai kita boleh berkemenangan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Sore hari ini Engkau mengajarkan kami sesuatu yang indah. Kami akan berdoa subuh Tuhan, karena pada doa pagi itu kami membangunkan fajar. Kami mau bernyanyi, mau bermazmur. Ketika orang lain tidur dengan nyenyak, kami mau mulai dengan pujian dan penyembahan kami. Kami mau mulai mencari wajah-Mu. Kami mau mulai mencari firman-Mu Tuhan. Karena Engkau berjanji, Engkau akan memberikan berkat yang baru setiap hari. Tuhan, tolong kami, khususnya kami kaum wanita, biarlah kami boleh Tuhan mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang ada ini, mungkin kami ibu-ibu ini sedang kebingungan apa yang harus kerjakan, apa yang besok kami makan, apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami melalui kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Dan berkat-Mu setiap pagi baru bagi keluarga kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak ragu-ragu kepadamu. Kami tidak curiga kepadamu, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih dan kemurahan akan memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Berikan ibu-ibu Tuhan sukacita senantiasa dalam menghadapi semuanya ini. Karena ibu-ibu sebagai tiang di dalam rumah tangga, ketika kita menjadi lemah, maka suami, anak-anak kita juga akan merasakan dampaknya. Tetapi ketika kita kaum wanita bersemangat, bersukacita, maka kami yakin dan percaya itu akan membawa dampak yang positif bagi keluarga kami, bagi suami, anak-anak kami semuanya. Mereka sejahtera, mereka akan terus Tuhan
bersemangat juga karena melihat perjuangan seorang ibu dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Wanita Philadelphia, wanita yang bersemangat, wanita yang cakap menanggung segala perkara, wanita yang hebat, wanita yang perkasa, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menghibur, meneguhkan kami semuanya Tuhan. Karena kami hanya berharap kepada Engkau satu-satunya penolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh kaum wanita GBDI Philadelphia yang mendengarkan firman-Mu ini. Biar iman mereka boleh dibangkitkan kembali, semangat mereka dibangkitkan kembali. Kami akan melangkah, berjalan bersama dengan Engkau, dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Budi dan seluruh pengurus kaum wanita. Berkati Tuhan Ibu Brahmana sebagai ketua menara doa. Berkati juga Ibu Ira Silaban sebagai ketua mercusuar, Bapak Silaban sebagai tiang doa, dan koper Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Jaringan doa di GBDI Philadelphia tetap hidup dan bersemangat. Roh kami tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi. Terus kami akan mendoakan agar beliau bisa menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Indonesia diberkati karena masih ada anak-anak-Mu yang berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus COVID-19 cepat berlalu sehingga kami boleh beraktivitas dengan normal kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan seluruh sidang jemaat GPDI. Berkati juga Tuhan kami keluarga pastori. Berkati Tuhan. Berkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, dari bayi-bayi sampai orang tua. Tuhan, mereka semua dilingkupi oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.